Halo, Shalom. Eh, Nama saya Neil. Saya akan bercerita kesaksian saya di masa-masa di mana saya masih hidup dengan dosa. Latar belakang saya dengan keluarga, puji Tuhan ya, bukan keluarga yang broken home. Saya memiliki keluarga yang baik, ayah mama yang sangat baik. Di masa-masa itu saya melayani di DRP, aktif setiap minggu pelayanan. Tapi kekurangan saya adalah saya masih hidup dengan dosa harian saya. Saya masih merokok, saya masih minum alkohol, dan sampai titik dimana ada suatu hal yang merubah saya. Waktu itu saya kenal dengan seorang perempuan. Di situ saya awalnya saya biasa aja, no hard feeling. Tapi mulai kesini karena nggak tahu bagaimana saya dekat terus sama dia. Di situ saya akhirnya berpacaran. Nah, di situ saya juga selama saya berpacaran saya juga masih hidup dalam dosa-dosa saya. Dan kebetulan perempuannya juga teman saya untuk rokok minum bareng-bareng. Nah, di situ selama saya berpacaran, hal yang saya tidak inginkan gitu, bahwa saya ingin pacaran, tiba-tiba saya pacaran lah dengan seorang wanita ini. Ternyata puji Tuhannya ketika saya berpacaran, di situ saya justru mengenal namanya menghargai seseorang. Soalnya di latar belakang saya nggak pernah pacaran. Itu pacar pertama saya. Di situ saya mengenal bagaimana menghargai seseorang. Saya berpacaran dengan dia. Saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa sayang kepada orang lain. Saya memiliki hubungan dengan orang lain, tapi saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Ya, saya bilang orang tua saya baik-baik saja, cuman saya tidak punya hubungan yang hangat. Saya ketika bangun, saya kabarin pacar saya kayak selamat pagi, aku sayang kamu gitu. Tapi ketika saya bangun ketemu orang tua saya tidak mengatakan hal-hal yang seperti itu. Dari situ saya berpikir bahwa sebelum saya menjalani hubungan sama orang luar, saya harus benar-benar memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Saya mulai mengulang kembali hubungan saya dengan orang tua. Saya mulai mengaku kesalahan saya mulai minta maaf atas kebandel-bandelan saya sama ini. Karena di orang tua saya manggilnya kakak, jadi kayak dibilang, kakak minta maaf ya mah, ya gitu. Kakak mau bangun hubungan yang baik lagi sama ayah sama mama gitu. Mulai dari situ saya ketika kayak bangun gitu mulai ada yang namanya interaksi seperti orang memiliki hubungan hati ke hati. Saya mulai kayak selamat pagi mas, selamat pagi ya gitu. Saya juga mulai kayak ada mencium pipi mama saya kayak selamat pagi ma gitu, selamat sore gitu. Jadi rasa sayang saya benar-benar timbul lagi dan terungkap, ada aksi yang nyata. Nah, dari situ saya mulai berani untuk menjalin hubungan dengan pacar saya. Seiring berjalannya waktu, saya ini mungkin waktu Tuhan ya. Tuhan mengingatkan saya seperti ini. Bagaimana kamu bisa sayang terhadap orang lain, tapi kamu tidak sayang dengan diri kamu sendiri. Dari situ saya mulai berpikir gitu, iya benar juga ya. Ketika saya sayang sama orang lain, tapi saya tidak sayang dengan diri saya sendiri. Makanya dari situ saya mulai kayak mau berhenti ngerokok dan berhenti minum. Tapi ya walaupun akhirnya tiba-tiba jatuh lagi, cuman ini yang menurut saya sangat mengucap syukur bahwa saya tumbuh dan berkembang di DRP. Saya memiliki komunitas yang baik, saya memiliki orang-orang yang baik yang selalu mengingatkan saya, membantu saya. Dari situ saya berpikir bahwa saya gak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya harus mengandalkan Tuhan. Ada ayat yang saya ingat, yang kadang-kadang orang tua suka ngingetin, terkutuklah engkau jika mengandalkan kekuatanmu sendiri. Di situ saya mulai kayak, karena saya ingin dan saya punya hati yang ingin berubah, saya bilang ke Tuhan, Tuhan tolong saya.
Saya ingin menjadi Neil yang memiliki versi yang terbaik yang ada dalammu gitu, ada yang di dalam jalurnya Tuhan gitu. Dan situ saya berdoa gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tanpa saya pikir-pikir, ketika dulu saya ingin mencoba berhenti dengan hal-hal yang buruk, itu susah. Cuman yang nggak tahu kenapa, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa, saya mulai baca Alkitab, mau ngandelin Tuhan sepenuhnya dalam hidup saya mulai berhenti tuh. Semua hal-hal yang buruk dalam hidup saya mulai berhenti. Bukan yang berhenti kayak 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kayak nggak nyangka aja tiba-tiba kayak udah setahun, tiba-tiba udah 2 tahun. Nah, dari situ saya makin banyak belajar gitu. Kayak ternyata saya harus mengandalkan Tuhan. Hal seperti itu aja bisa, dosa-dosa terikatan saya bisa lepas, apalagi banyak hal yang lain gitu. Nah, dari situ makanya saya mengucap syukur punya teman-teman yang baik, komunitas yang baik, keluarga yang baik. Saya cuma ingin mengingatkan ke setiap orang-orang di luar sana bahwa kalian harus bertumbuh di komunitas yang baik, harus punya teman-teman yang dekat sama Tuhan, harus punya hubungan sama orang-orang yang peduli sama kita. Pertama itu orang tua, pasti orang tua adalah orang yang paling sayang sama kita. Kedua, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu adalah orang-orang yang pastinya yang selalu ngingetin kita. Jangan pernah keluar atau lari dari perkumpulan dan atau komunitas yang baik. Di saat-saat itu saya berpikir, sejahat-jahatnya saya sebandel-bandelnya saya, yang penting saya bantulah di rumah Tuhan gitu, walaupun cuma angkat-angkat. Tapi ternyata sampai sini dan seterusnya, masa-masa dimana saat itu saya diubahkan benar-benar ketika saya mendengar firman Tuhan di DRP. Ternyata hidup saya bukan tentang itu aja gitu, tapi hidup saya diubahkan tentang semuanya yang buruk menjadi yang baik di mata Tuhan gitu. Akhirnya saya mulai berhenti. Saya melayani, bukan sekedar melayani dengan tenaga saya, tapi saya mempersembahkan tubuh dan jiwa saya gitu, yaitu hidup dalam kekudusan. Itu saja yang bisa saya bagikan buat setiap teman-teman atau orang yang menonton. Terima kasih sudah mau mendengar. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Thank you. Shalom.